Materi hari ini transaksi dengan mata uang selain rupiah. Ya, adapun capaian pembelajaran khusus dari materi ini yakni mahasiswa mampu memahami pengakuan dan pencatatan transaksi menggunakan mata uang selain rupiah. Ya. Nah, ini pokok bahasan kita pada hari ini. Konversi ke mata uang dolar Amerika Serikat, kemudian berbagai kewajiban PPh bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan dan bahasa Inggris dan mata uang selain rupiah, kemudian selisih kurs, kemudian latihan menghitung dan menjumlah transaksi dengan mata uang asing. Ya, ini dasar aturannya. Ya, kembali lagi sebelum kita belajar, ya kita harus mendasari dengan yang namanya aturan. Oke, jadi di sini aturan ya yang menjadi pedoman kita ada PSAK nomor 10 dan 11, kemudian ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 196 tahun 2007, kemudian PMK 1 2015, ini perubahan dari PMK 196 ya, jadi ada beberapa pasal yang diubah di PMK tahun 2015 ini. Kemudian surat edaran ya Direktorat Jenderal Pajak nomor 3 tahun 1997. Nah, nanti kalau teman-teman menemukan aturan yang terbaru ya silakan diinformasikan. Kita sharing saja. Oke, jadi ini dasar aturannya. Nah, ini penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata dolar Amerika Serikat. Ya, jadi sebenarnya di Indonesia boleh ya perusahaan melakukan pembukuan dengan mata uang selain rupiah ya, yakni dolar Amerika Serikat. Nah, hanya saja harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan. Ya, kecuali bagi wajib pajak dalam kontrak karya atau wajib pajak dalam rangka kontraktor kontrak kerjasama. Kontrak karya ini kontrak untuk pertambangan. Ya, jadi kalau ada perusahaan asing ya atau perusahaan swasta di Indonesia yang melakukan kontrak karya yang untuk pertambangan ya biasanya, maka bisa langsung ya menggunakan pembukuan dengan dolar Amerika Serikat, kemudian bahasa Inggris. Kalau di Bursa Efek Indonesia di IDX itu ada beberapa perusahaan yang menggunakan satuan mata dolar Amerika Serikat ya. Jadi bahasanya bahasa Indonesia ya, karena kan kalau di IDX itu sudah dua bahasa ya, bahasa Indonesia biasanya di kirinya, kemudian di kanannya bahasa Inggris. Nah, ada beberapa perusahaan yang menggunakan mata uang US dollar ya, teman-teman bisa cek ya perusahaan tersebut. Jadi misalkan nanti kita mau melakukan penelitian, nah kita harus konversi dulu ya perusahaan tersebut ya, atau kita keluarkan dari sampel. Nah, ini izin pengajuan ya kepada kepala kantor wilayah ya, kalau di sini berarti kantor Kanwil ya DJP Kepulauan Riau yang ada di dekat Simpang Jam ya. Nah, wajib pajak yang mau menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat kemudian menggunakan bahasa Inggris harus izin sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris. Ya, jadi misalkan mau melakukan pembukuan ya tahun 2022, berarti tahun ini harus sudah diajukan. Ya, jadi nggak bisa hari itu tahun itu mau diimplementasikan, tahun itu baru diajukan. Atau ini sejak tanggal pendirian bagi wajib pajak baru untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak pertama. Misalkan ini baru berdiri nih perusahaannya, kemudian langsung diajukan ya sekalian. Ketika ngurus-ngurus ya maka diajukan sekalian untuk pembukuannya ya. Jadi nanti ketika sudah diajukan, kepala kantor wilayah ya, atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan paling lama 1 bulan sejak permohonan dari wajib pajak diterima secara lengkap. Ya, paling lama 1 bulan. Nah, kalau sudah 1 bulan nggak ada respon, ya, misalkan kita udah ngajuin nih, perusahaan kita udah ngajuin, ternyata nggak direspon, artinya itu diterima.
Ya, jadi sudah diterima. Kalau misalkan tidak ada respon setelah 1 bulan, ya aturan di PMK-nya menyebutkan seperti itu. Oke, ini untuk pengajuannya ya. Jadi paling lambat tuh 3 bulan. Misalkan tahun 2022, berarti 3 bulan sebelum 2022 tuh kita ajukan. Ya, untuk pengajuannya, jadi kita ajukan ke Kanwil DJP Kepulauan Riau ya, kalau di Batam ya, atau di Kepulauan Riau. Nah, ini bagi wajib pajak ya yang diizinkan. Ini kalau sudah diizinkan ya, tadi kita mengajukan dulu, kemudian sudah diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris ya dan US dollar, maka berlaku ketentuan konversi ke satuan mata uang dolar Amerika Serikat sebagai berikut ya. Pada awal tahun buku, harga perolehan harta berwujud ya dan atau harta tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun ya, menggunakan kurs ya yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut. Ya, jadi walaupun menggunakan US dollar, tapi tetap ya harus dikonversi. Maksudnya apa? Jadi kita harus tahu nilai kurs pada saat itu. Karena nanti untuk tujuan pembayaran pajak, untuk laporan pajak itu tetap harus memasukkan kursnya. Ya, kursnya berapa? Ya, jadi walaupun pembukuannya menggunakan mata uang asing, ya tapi nanti tetap harus dimasukkan kursnya. Ya, jadi kita harus tahu kursnya berapa. Jadi harga perolehan harta ya atau pembelian harta berwujud ya dan tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang menggunakan kurs sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut. Ya, artinya berapa kurs yang berlaku saat itu. Nah, untuk kurs nanti akan ada 3 ya, akan ada 3 kurs ya yang kita kenal di aturan perpajakan. Nanti ada namanya kurs tetap ya, nanti di slide selanjutnya itu ada dibahas. Nah, kurs tetap, kemudian ada kurs Tengah Bank Indonesia, ada kurs Menteri Keuangan. Ya, jadi kurs tetap ini kurs yang disepakati ya pada saat transaksi tersebut. Kemudian nanti ketika akan dilakukannya pembayaran ya atau direalisasikan baru digunakan lagi kurs tersebut. Ya, jadi pada perjalanannya dia tidak perlu diakui dulu kalau ada fluktuasi perubahan ya dari kurs tersebut. Misalkan di akhir tahun kursnya kan pasti berubah. Nah, kalau dasarnya adalah kurs tetap ya, kurs tetap, maka tidak perlu kita lakukan penyesuaian ya untuk menentukan dia laba atau selisih kurs ya, tapi nanti aja ketika sudah direalisasikan. Ya, jadi misalkan kita punya piutang ya, punya piutang atau punya utang. Nah, nanti direalisasikan ya laba atau selisih kursnya itu ketika pelunasannya aja ya. Itu kalau menggunakan kurs tetap. Kemudian ada kurs Tengah Bank Indonesia. Nah, itu biasanya disebut juga kurs sebenarnya. Jadi berapa sih kurs yang berlaku pada saat itu? Ya, misalkan kita mau nyusun ya laporan keuangan akhir tahun. Nah, kita harus menentukan nih berapa kurs yang berlaku pada akhir tahun tersebut. Nah, biasanya kan perusahaan itu menggunakan transaksi mata uang asing juga ya. Jadi misalkan dia tidak mengajukan izin, tapi di dalam perusahaan itu ada transaksi dengan menggunakan mata uang asing, kan perlu dikonversi. Nah, kalau menggunakan kurs sebenarnya, maka dia bisa menggunakan kurs Tengah Bank Indonesia. Kemudian ada kurs Menteri Keuangan. Kurs Menteri Keuangan ini biasa dikenal juga dengan kurs pajak. Nah, kurs ini digunakan dalam rangka untuk membayar pajak ya, tujuan pembayaran pajak. Jadi kalau mau bayar pajak, maka dasar kursnya adalah kurs Menteri Keuangan. Nah, kurs Menteri Keuangan ini dirilis seminggu sekali ya, beda dengan kurs Tengah Bank Indonesia.
Kalau kurs tengah Bank Indonesia jadi berubah, sangat fluktuatif setiap hari, bahkan setiap jam itu dia bisa berubah, ya, tergantung perdagangan, ya, perdagangan internasional. Tapi kalau kurs Menteri Keuangan dia ditetapkan seminggu sekali, ya, misalkan setiap hari Senin nih dirilis berapa kursnya itu, ya. Nah, kemudian untuk akumulasi penyusutan, ya, dan atau amortisasi, ya, atau amortisasi menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut. Ya, jadi dasarnya adalah kurs yang pertama ini. Misalkan kita beli mesin, ya, beli mesin, ya, dari luar negeri, ya, kita